Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Dede Aji Septiandi ya. Kang konten kreator dan suka ngasih info terkait masuk PTN ya. Tentu juga tentang KIP kuliah dan apalagi tentang Unsil guys ya. Untuk kali ini kita akan bahas seleksi mandiri ya. Walaupun ini sudah dari tanggal 5 Juni kemarin ya, sudah lama guys ya. Udah dibukanya gitu ya. Nah, Kang baru sempet nih guys, dan nanti boleh tanya jawab juga ya, ditulis di kolom komentar. Ini Kang beberapa ada yang perlu dijelasin ya. Pertama, kalau misalkan akun kalian misalkan NIK-nya ya, terus ada beberapa permasalahan ya, terutama buat teman-teman yang udah daftar terus atau emailnya gagal ya, itu coba hubungin WA ke ininya admin PMB-nya ya, supaya diperbaiki ya, supaya diperbaiki dulu nih ya. Jadi di bawah ada ya, admin di bawah ini yang di panduan seleksi mandiri Unsil ya. Kalian bisa hubungi WA-nya ya, yang NIK-nya sudah terpakai atau misalkan emailnya ternyata tidak ada link untuk verifikasinya ya. Nah, itu bisa WA ke admin PMB-nya yang mumpung masih ada waktu ya, sekitar 15 hari lagi ya pendaftaran untuk seleksi mandiri ini. Oke, kita akan bahas ya. Dan buat teman-teman ini khusus yang tidak lolos di jalur SNBP atau SNBT ya, atau kalian tidak punya akun SNPMB pun ya, masih bisa ikut seleksi mandiri ini gitu ya. Nah, ataupun kalian lolos di SNBT kemarin ya, tapi tidak melakukan daftar ulang, nah kalian masih bisa daftar di seleksi mandiri ini gitu ya. Nah, memang ada beberapa kriteria ya, ada 3 kriteria ya. Pertama, jalur umum, jalur prestasi, dan jalur afirmasi. Nah, dimana ketiga jalur ini ada perbedaan gitu ya, dari segi penilaian kelulusannya gitu ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Dan untuk yang bisa ikut jalur ini ya, kriteria umum ya, itu maksimal ya. Untuk yang gap year 2023 masih bisa ya, 2024, dan yang tahun sekarang ya 2025. Dan umur maksimal pada tahun ini 25 tahun ya, per 12 Juli ya. Nah, kalau kalian gap year 2023 dan 2024 ya, kalian dibuktikan dengan ijazah ya. Dan kalau kalian lulusan di 2025 karena memang belum ada ijazah, misalkan kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus ya. Termasuk ketika nanti waktu ujiannya dibawa ya, untuk SKL yang sudah ada foto yang baru ya, seperti kemarin waktu TBK ya. Pas ujian seleksi mandiri ini dibawa lagi gitu ya. Nah, kemudian ini untuk kriteria jalur prestasi ya. Boleh sains atau soshum ya, atau seni, budaya, olahraga ya, termasuk musabakoh. Oke. Nah, jalur prestasi ya. Nah, kita lihat ya. Jadi prestasinya harus di tahun antara 2023 sampai 2025 ya. Tentu pas kalian waktu SMA ya. Dan ada harus dilegalisasi oleh kepala sekolah ya. Dan ada tingkatannya ya. Jadi minimal untuk kota atau kabupaten itu juara 1, provinsi juara 1 2 3, nasional juara 1 2 3, dan internasional juara 1 2 3 ya. Dan ini juga akan berpengaruh kepada IP ya. Jadi ada relaksasi IP untuk teman-teman yang lewat jalur prestasi ya. Tapi ini ya, ketika kriteria jalur ini ya, umum, afirmasi, sama prestasi ini ya, ada perbedaan juga dari segi kuotanya ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Nah ya, tuh kejuaraannya apa aja sih kriterianya ya. Tuh, hifdzil Quran bisa ya, tahfiz Quran, musabakoh, atau sains ya, soshum berkaitan dengan olahraga juga ya. Contoh misalkan kalian juara Mobile Legend tingkat Jawa Barat gitu ya, atau misalkan juara lomba poli ya, kabupaten atau tingkat kota ke-1 gitu ya, atau lomba baca puisi dan sebagainya nih, banyak banget ya di bawah nih contoh. Nah, kalian bisa lihat ya, termasuk penyelenggaranya siapa ya. Ini harus dicantumkan dan dijelaskan di dalam sertifikat prestasi tersebut ya. Dan bahwa ini benar gitu ya prestasinya. Tuh ya, olahraga banyak banget kan ya. Semua cabang olahraga bisa dimasukkan. Termasuk musabakoh Al-Quran tuh ya, bisa. Nah, kemudian ya ada khusus ya untuk musabakoh cabang
hifdil atau tahfiz Quran ya. Nah, itu mengikuti ujian sama ya. Jadi semua kriteria itu jalur tahfiz, prestasi dan afirmasi ya, sama semuanya mengikuti ujian seleksi mandirinya. Nah, cuman ada beberapa perbedaan ya. Nanti ya di bawah. Hafalan ya, untuk yang hifdzil Quran minimal 10 juz ya, juz 1 sampai 30. 10 ya. Atau 20 juz atau 30 juz apalagi ya, guys. Gitu. Nah, ketiga ya, jalur afirmasi ya. Kalau tahun lalu masih lumayan cukup umum ya, jadi Priangan Timur, Tasik, Ciamis, Garut, Pangandaran, Banjar ya, masih bisa. Nah, sekarang hanya ada 2 kriteria ya untuk jalur afirmasi ini. Pertama, anak kandung atau adopsi dari pegawai aktif Unsil, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dibuktikan dengan kakak atau kartu pegawai ya, orang tuanya ya. Jadi yang bekerja di Unsil gitu ya. Pekerja yang berasal dari putra-putri pendiri Unsil dibuktikan dengan kartu keluarga. Nah, ini juga bisa ya. Nah, di mana ya daftarnya? Nah, kalian bisa kunjungin. Nanti kalau akan di video selanjutnya nanti coba akan buatin ya video tutorialnya. Nah, kalian kunjungi aja ya pmb-mandiri.unsil.ac.id ya. Kunjungi ini ya. Nah, ini timeline kegiatannya ya. Dibuka lebih awal ya. Pada tanggal 5 kemarin ya, tanggal 5 sampai 12 Juli ya. Tuh ya, ditutup pukul 2 siang nanti ya. Kalau misalkan sudah mencapai 6.000 pendaftar, itu akan sudah ditutup gitu ya secara otomatis, walaupun pendaftarannya misalkan tanggal 5 Juli nih ya udah penuh gitu ya. Itu masih bisa ya. Sudah ditutup gitu ya. Kalau belum mencapai ya masih bisa daftar gitu ya. Pelaksanaan ujiannya tanggal 14 sampai 16 Juli. Berlokasi di kampus 1 dan 2 ya. Nanti jadwal dan lokasi ada di kartu ujian ya tentu ya. Ketika sudah teman-teman melakukan pendaftaran di website yang tadi gitu ya. Nah, terkhusus untuk yang memilih jurusan pendidikan jasmani di pilihan 1 atau 2 ya. Itu ada tes keterampilan olahraga pada 17 sampai 18 Juli ya. Jadi kalian wajib datang pukul 7.30 ya, bertempat di Unsil kampus 1. Oke. Termasuk juga untuk yang jalur prestasi ya, karena ada tes prestasi untuk teman-teman yang memilih jalur prestasi gitu ya. Ingat catat nih ya, karena penilaian yang pendidikan jasmani tentu lebih besar di tes keterampilan olahraganya. Nanti kita lihat di bawah ya penilaian khusus untuk yang penjas. Pengumuman kelulusan tanggal 21 Juli ya. Website yang sama ya. Nanti mungkinnya di mana? Sama ya di website yang ini. Registrasi ulang mulai 22 Juli sampai 3 Agustus untuk pembayaran UKT dan IP ya, bagi teman-teman yang lolos tentunya. Nah, untuk ujiannya ya ada 3 sesi dalam 1 hari. Karena satu sesinya sekitar 2 jam aja ya. 2 jam atau sekitar 120 menit ya. Untuk tesnya sesi pagi, sesi siang ya, mulai sesi siang menuju sore ya, ini sesi 3-nya gitu ya. Ujiannya ATPS, LBI, LB Indo sama PM ya. Nah, buat teman-teman yang ingin ikut tryoutnya nih ya, udah akan sesuaiin durasinya dan jumlah soalnya untuk seleksi mandiri Unsil tahun ini yang baru ya. Nanti bisa daftar di link deskripsi, nanti akan sematkan ya. Bisa yang 2 kali, 4 kali, atau misalkan mau 10 kali juga bisa ya. Dan ini murmer guys ya, worth it sekali harganya. Murmer dan online, bisa diakses kapanpun ya, selama sebelum ujian seleksi mandirinya. Terus ada pembahasan soalnya, ada perankingannya juga ya. Gitu teman-teman. Boleh ya daftar segera gitu ya, nanti akan sematin di deskripsi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ya, ingat ya, dalam memilih jalur itu menentukan juga ya, karena kuotanya beda-beda gitu ya. Jelas yang paling banyak dari secara total ya, keseluruhan ada 1276 di SM Unsil ini daya tampungnya ya. Nah, dibagi gitu ya, kan ada 3 kriteria jalur ya. Umum, prestasi, afirmasi. Jelas yang paling banyak ada di jalur umum, ada 85% ya, sekitar 1086. Banyak kan gitu ya. Nah, prestasi dan afirmasi ya 7,5% aja dari total ya. Jadi
sekitar 95 saja gitu kuotanya dari jalur prestasi 95 dan afirmasi 95 juga. Oke, gitu ya. Jadi jangan salah pilih jalur, jangan salah terus strateginya juga ya. Tidak semua akan lolos di jalur seleksi mandiri juga ya, tidak semua akan lolos. Ini pilihan program studinya ya, dan termasuk daya tampungnya ya. Bisa kalian cek ya tuh. Pendidikan bahasa Indonesia 44 ya. Inggris 54, biologi 43, matematika 45, pendidikan ekonomi 43, sejarah 50, pendidikan geografi 42, fisika 12. Penjas tuh ya, bisa lihat guys ya. 99, akuntansi 86, manajemen 102. Ini jurusan baru ya, pendidikan perbankan dan keuangan digital nih. Kesmas mana ya? Kesmas tuh 50 masih banyak ya, gizi juga 41, eksa 59 ya. Bisa dicek guys, dan kalian bisa tentunya memilih satu atau dua jurusan ya. Nah, durasinya sudah ada tuh kan ya. Ya kalau di total ini 50 tambah 60 ya 110 menit ya. Sekitar 110 sampai 120 menit guys durasinya. Ya, ini 4 ujiannya, 4 materinya ya. Nah, seperti yang sudah Akang tadi jelasin dari awal ya. Ini pemilihan jurusan selain menentukan tadi ada diskon IP ya untuk yang jalur prestasi ya. Dan afirmasi juga ada ya. Terus, nah ini penilaian kelulusannya masing-masing jalur bagaimana? Nah, simak baik-baik guys. Kalau belum paham ya nanti boleh tulis aja di kolom komentar misalkan ya. Nih jalur umum ya. Selain yang memilih program studi pendidikan jasmani ya. Nah itu kalian dilihatnya ya penilaian kelulusannya dari nilai ujiannya saja 100% diambilnya. Nah kalau kalian jalur umum dan memilih pilihan program studi pilihan 1 atau 2 di Penjas ya, itu kalian ya nilai ujiannya cuma diambil 30% dan tes keterampilan bobotnya lebih besar guys, 70% kan ya. Kenapa kalian harus hadir nanti tes keterampilan ya, ini karena nilainya bobotnya lebih besar gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, jalur prestasi yang kedua nih. Nah, jalur prestasi ini ya. Kalau misalkan kalian punya prestasi yang linear ya. Contoh, kalian memilih jurusan olahraga punya sertifikat lomba ini misalkan futsal juara 1 Priangan Timur misalkan ya, atau se-Jawa Barat. Nah, kalian pilih program Penjas. Nah, maka kalian ya tes prestasinya ya itu diambil sangat besar ya, 90%. Dan nilai ujiannya cuma diambil 10% aja. Gitu guys. Gitu ya, sangat besar. Nah, atau kalian tidak memilih prestasi tapi punya prestasinya nggak linear gitu dengan jurusan yang kalian ambil gitu ya. Contoh, kalian punya sertifikat futsal tapi milihnya pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan matematika, itu kan nggak sinkron ya. Nah maka ya penilaiannya itu ditetapkan nilai ujiannya diambil 50% dan nilai prestasinya 50% juga ya gitu, setengah-setengah lah. Jadi masih worth it sekali sih karena lumayan sih setengahnya dari nilai prestasi ya gitu. Besar jalur prestasi dan memilih program pendidikan jasmani tidak linear dengan prestasinya ditetapkan nilainya 25% ya dan 75% dari nilai tes prestasinya sama tes keterampilan juga ya. Dicatat nih ya. Nah, terakhir jalur afirmasi ya. Sama ya, cuma dinilai dari nilai ujiannya aja. Tapi ini kan tadi ya, khususon yang mempunyai persyaratan tadi ya. Seperti anak dari dosen unsil atau pegawai unsil gitu ya, itu masuk kriteria. Nah, atau jalur afirmasi ya, pilihan 1 dan 2-nya kalian memilih Penjas, maka ya dilihatnya penilaiannya, nilai UTBK-nya diambil 30% dan pembuatan untuk tes keterampilannya 70% gitu ya. Bayarnya 300.000 ya untuk Penjas, ada tambahan lagi untuk tes keterampilan 150.000 ya, jadi 450.000 untuk Penjas. Jurusan yang lain selain Penjas 300.000 ya. Bisa melalui pendaftaran di BNI atau BJBS.
Nah, biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali ya. Nah, biaya kuliah ya guys, ada UKT dan IP ya. Jadi bisa kalian lihat ya, kelompok UKT-nya ya, per jurusan, dan sudah ada per kelompoknya nih ya, per jurusan juga sudah ada ya. Kelompoknya UKT mulai dari 1 sampai 8 ya. Bisa dilihat aja ya guys. Nah, ya. Oke, boleh screenshot juga nih ya, boleh lihat-lihat dulu. Nah, termasuk sama IP-nya ya. UKT itu biaya semesteran ya, setiap semester bayarnya. Nah, kalau IP pas karena kalian masuk jalur mandiri, nah khusus IP ini 1 kali bayar pas masuk aja, pas di awal ya. 10 juta sih, selain ini ada yang 15 juta juga ya. Yang 15 juta itu akuntansi, manajemen, ekbank, teknik sipil, elektro, informatika, sama kesmas dan gizi ya. Selain itu 10 juta guys, gitu ya. Nah, IP jalur prestasi nih ya. Ada relaksasi pembayaran dari nominal IP berlaku pada jalur umum gitu ya. Ini yang jalur umum guys, yang nggak ada diskon. Nah, kalau yang jalur prestasi ada relaksasi nih, dengan presentasi relaksasi sebagai berikut tuh ya. Tingkat kota atau kabupaten 70%, tingkat provinsi 60%, nasional 50% nih, lumayan guys, gede banget kan. Jadi kalau kalian 50% ini potongannya dari 10 juta kan 5 juta, lumayan guys. Nih besar kan ya potongannya. Nah, termasuk yang tahfidz Quran ya. Ini hifdzil Quran ya, dan relaksasi nominal IP nih. Kalau kalian 20 juz tuh bahkan ya 50%. Golongan 10 juz ya 60%. Ini 0%, apakah IP-nya itu berarti gratis 30 juz atau gimana ya? Boleh tulis di kolom komentar guys bagi yang tahu. Nah, atau jalur afirmasi ya. Tuh ada relaksasi pembayaran IP ya. Setengahnya guys, cuma bayar setengahnya nih jalur afirmasi. Nah, ya infonya. Nah, kalian kalau misalkan ada kendala tadi ya, kendala terkait dengan pendaftaran, misalkan emailnya sudah terpakai misalkan ya, terus atau ini karena sudah terpakai, atau emailnya tidak ada verifikasi linknya, notifikasi email nggak ada tuh, atau salah nulis email ya. Nah, kalian hubungi ini nih ya, admin PMB-nya ya, 081224924392 biar dibenerin gitu ya. Kalau misalkan ada kendala, itu karena harus sama adminnya. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kebantu ya dengan yang info akan sampaikan ya. Ini teman kalau ingin daftar ya boleh, masih bisa guys, tryoutnya akan sematin di deskripsi ya. Nanti akan coba di video selanjutnya buat tutorial, atau kita lanjut guys. Ini harus ntar akan buat beda aja videonya. Itu teman-teman, jangan lupa like, share, jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe ya. Share ke teman kalian, tulis kolom komentar ya kalau ada pertanyaan, nanti akan jawab asli guys. Nanti akan jawab segera, dan video ini akan diupload sekarang guys. Itu ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa pendaftarannya tinggal sekitar 13 hari lagi bagi yang belum daftar. Bagi yang sudah daftar, persiapkan ya untuk latihan soalnya ya, karena tidak semua lolos di jalur mandiri ini guys. Banyak yang nggak akan lolos juga. Gitu teman-teman. Dan buat kalian misalkan nanti nggak lolos ke Unsil ya dan ingin ke Unper ya, boleh WA ke Akang guys. Bisa jalur tanpa tes ya untuk ke Unper Tasikmalaya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.